Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan membahas mengenai benarkah Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun? Ini wilayah yang beresiko. Prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun lagi menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini. Isu ini kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung bahaya pemanasan global ketika berpidato di kantor Direktur Intelijen Nasional Selasa 27 Juli 2021. Dalam pidatonya tersebut, Biden menyebutkan bahwa dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut sehingga Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam, kata Biden seperti dalam pemberitaan kompas.com 30 Juli 2021. Lantas benarkah Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun lagi? Dua profesor Indonesia menjelaskannya dalam webinar lecture series Majelis Profesor Riset atau MPR, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Rabu 6 bulan 10 tahun 2021. Profesor Riset bidang Geoteknologi Hidrogeologi Profesor Dr. Robert Bellinom dan Profesor Riset bidang meteorologi pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Profesor Dr. Edi Hermawan, sama-sama sepakat bahwa pernyataan Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun itu kurang tepat. Menurut Robert, dalam waktu relatif dekat, jika tidak segera dilakukan mitigasi, memang betul beberapa wilayah di Jakarta akan tenggelam, tetapi bukan berarti seluruh wilayah DKI Jakarta akan tenggelam seperti Atlantis. Jakarta dan Pantura bisa jadi tenggelam, tapi tidak pada kurun waktu yang segera, kata Robert. Tenggelam, bayangan kita seperti Atlantis itu tidak, tapi Jakarta terendam, iya tambahnya. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya di Semarang dan Jakarta, kawasan yang memiliki batuan lempung di dasar tanahnya memang cenderung lebih mudah mengalami penurunan. Dari topografinya, kawasan Jakarta pesisir sekitar jalur Pantura memang memiliki batuan lempung ini, sehingga amblesan atau penurunan permukaan tanahnya lebih cepat terjadi dibandingkan wilayah lain di ibu kota. Dalam pemaparannya, Robert juga menjelaskan, jika pun dibuat skenario Jakarta tenggelam, kawasan yang paling berisiko adalah Pantai Indah Kapuk, Marunda, Sunda Kelapa, dan sekitar wilayah ini. Ada potensi tenggelam, tapi hanya beberapa bagian, tidak seluruh Jakarta, jelas dia. Ia menambahkan penurunan permukaan tanah atau amblesan tanah yang terjadi itu pun tidak akan terus-menerus terjadi sampai ratusan atau ribuan tahun nanti. Jika amblesan terjadi hanya karena batuan lempung, penurunan permukaan tanah akan berhenti pada masanya sendiri, kecuali jika penurunan permukaan tanah itu terjadi akibat faktor-faktor lainnya. Jadi sebenarnya kita tidak mengabaikan, tetapi yang paling penting dari tenggelamnya Jakarta itu adalah amblesan tanah atau land subsidence atau penurunan tanah, kata dia. Jakarta yang berbahaya adalah daerah zona merah yang laju penurunannya tanahnya cukup tinggi. Induknya senada dengan Robert, Edi berkata bahwa jika basis analisis utama yang dipakai hanya menggunakan parameter naiknya laju permukaan air laut, sea level rise atau SLR, atau laju kenaikan ROP yang memang relatif kecil setiap tahun, yaitu kurang lebih 3 mm per tahun global, maka peluang atau terjadinya Jakarta terancam tenggelam relatif kecil. Tinggi muka laut juga kerap kali disebut sebagai salah satu faktor yang mengancam tenggelamnya Jakarta dan Pantura. Namun,
Edi berkata bahwa bahaya utama yang terjadi di kawasan Pantura khususnya Jakarta dan kawasan sekitarnya adalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Sayangnya kita belum mampu memprediksi, membuat skenario, membuat proyeksi laju penurunan subsiden hingga tahun 2050, kata dia. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk melihat secara spasial kawasan mana saja di sepanjang Pantura yang memiliki potensi kerusakan lingkungan yang sangat serius. Peran daya satelit resolusi tinggi seperti mozaik bebas awan atau MBA harus dilakukan untuk monitoring. Bila mana kedua fenomena ini bergabung menjadi satu, tentu saja ini adalah memberikan dampak lebih serius. Tapi pada siapa? Pada wilayah zona rawan Jakarta, ujarnya. Namun, jika penyebabnya hanya tinggi muka laut atau penurunan permukaan tanah atau amblesan tanah, dampaknya tidak akan seserius jika keduanya terjadi. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.